Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak, para ibu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita pelajaran atau belajar Islam dari dasar, dan kita sedang berbicara tentang al-iman bir-rusul, iman kepada para rasul. Dan diantaranya adalah kita sedang bicara tentang manhajul anbiya fi da'wati ilallah, manhaj para nabi, bagaimana jalan dakwah para nabi dalam mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah para nabi, Bapak sekalian, memiliki beberapa keistimewaan. Di antara kekhususan atau keistimewaan dakwah para nabi alaihi salatu wassalam, ciri-ciri dakwah para nabi, yang pertama telah kita sekilas lewati, bahwa dakwah mereka itu rabbaniyah, artinya dakwah yang semata-mata menyampaikan risalah Allah Ta'ala, bukan dakwah yang menyampaikan risalah dirinya. Kalau menyampaikan risalah Allah itu artinya ini loh ajaran Allah. Tapi kalau menyampaikan risalah dirinya itu, agama itu gini loh, gini, sesuai dengan ceramahnya sendiri, sesuai dengan kemauannya sendiri, seleranya sendiri. Dan ini bisa menjadi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama itu kayak cetakannya sendiri. Rasulullah SAW diperintahkan Allah hanya untuk menyampaikan risalah Allah Ta'ala. Ya ayyuhar rasul balligh ma unsila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan Allah kepadamu dari Allah Ta'ala. Oleh karena itulah, ketika orang-orang Quraisy menanggapi apa yang disampaikan oleh Nabi dari risalah Allah, enggak serak. Nabi aja yang manusia paling istimewa, mereka memuji setinggi langit tadinya, begitu menyampaikan risalah Allah mereka enggak serak. Kata mereka, ya Muhammad, i'tina bi Qur'anin ghairi hadza aw badhilhu. Muhammad, datangkan Quran yang selain ini, artinya datangkan ajaran yang enggak gitu-gitu, atau ganti aja yang lainnya. Mereka punya keinginan sendiri, sehingga Nabi disuruh mengikuti selera mereka. Maka kata Nabi, dengan perintah Allah Ta'ala, ketika mereka itu menginginkan yang seperti itu, i'ti bi Qur'anin ghairi hadza aw badhilhu, datangkan Quran yang selain ini ya Muhammad, atau rubah, jangan itu. Qul, katakan ya Nabi, ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilayya. Katakan ya Muhammad, aku tidak punya kuasa untuk menggantikan apa yang aku sampaikan lalu aku ganti dengan apa yang datang dari diriku sendiri. Saya tidak lain hanya menyampaikan wahyu yang diwahyukan Allah kepadaku. Sehingga begitu dakwah para nabi. Yang
dakwah dengan prinsip yang seperti ini, Bapak sekalian, nyun ngapunten, tidak terima order, tidak terima pesanan. Pesan ya Ustadz, nanti Ustadz gini. Ustadznya disetir, suruh nyampaikan yang sesuai dengan seleranya. Nggak bisa. Kita hanya semata-mata menyampaikan risalah Allah, mana yang mesti harus disampaikan kepada manusia. Itu kurikulumnya adalah kurikulum dari Allah SWT, bukan karangan kita. Kalau agama cetakan kita, kamu pesan apa? Order apa? Pengennya gimana? Tak buatkan, tak ramukan. Masalahnya agama itu bukan dari kita, sehingga bukan ustadz yang terima order, tapi kita adalah bagaimana membacakan ayat Allah SWT. Maka mbok ya mau disogok dengan dunia dan seisinya, diberikan jabatan, diberikan harta yang banyak, diberikan apa yang dia senangi, maka Nabi seperti yang pernah kita sampaikan bahwa law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra la atruku. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dan itu mustahil, tapi seandainya bisa, dengan syarat aku harus meninggalkan urusan dakwah seperti ini, maka tidak akan aku tinggalkan sampai Allah memenangkan urusan dakwahku atau Allah membinasakanku dengan dakwah ini. Itu orang yang mereka punya prinsip dalam menyampaikan agama Allah SWT. Yang kedua sekalian, prinsip dakwah para nabi itu tidak minta upah, tidak minta upah. Dakwah itu asalnya adalah wajib. Mau dapat dunia, nggak dapat dunia, tetap wajib berdakwah. Yang slogan para Nabiullah alaihissalam, ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Wahai kaum, aku tidak minta upah dari kalian. Ini adalah slogan semua para Nabi Allah dalam berdakwah. Di antara dakwah atau di antara ini kaum muslimin dalam dakwahnya itu pasang tarif, harus sekian, datang sendiri sekian, jemput sekian, yaitu sendiri sekian sama kru sekian, sehingga menjadi kayak grup artis, Apalagi nanti datang hanya lawan-lawan aja, guyon-guyon aja, nggak ada yang kemudian didapatkan oleh manusia dari dakwahnya, jadi kayak nanggap dalang atau nanggap lawak. Keluarnya sih banyak banget, 100 juta, 75 juta, sekian puluh juta, sehingga akhirnya ya ini dakwah menjadi lahan penghasilan. Bukan itu. Dakwah adalah menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka seorang dai hendaknya total dia bagaimana, yaitu berharap total kepada Allah Ta'ala. Dia mau dapat dunia, nggak dapat dunia, itu bukan target. Target dia adalah menyampaikan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita masuk yang ketiga ini, dakwah para nabi itu adalah yakni basatah, artinya sederhana, gampang ditangkap, enggak muluk-muluk atau enggak takaluk, enggak membebani diri, sehingga sederhana, sesuai dengan apa yang bisa ditangkap oleh yakni para mad'unya atau orang yang didakwainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita di antara beberapa prinsip dakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, serulah manusia ke jalan Rabbmu. Ini prinsip yang pertama. Dakwah itu adalah menyeru manusia ke jalan Allah Ta'ala, bukan ke jalan organisasinya. Targetnya dakwah itu sampai orang masuk ke organisasinya, bukan itu. Sehingga kamu wajib nanti punya KTA. Kalau sudah punya KTA aman, jadi anggota kelompok kami. Nanti kalau jadi anggota kelompok kami bebas mau ceramah, seminar, kemudian mau khutbah, mau ngisi, pokoknya recommended. Tidak lagi bicara tentang soal orang ini berilmu, nggak berilmu, pemahamannya benar atau nggak benar, pokoknya kelompok kita oke, ACC, monggo, bebas. Tapi kalau bukan kelompoknya, walaupun hafal Quran, hafal hadis, sangat alim dalam agama, mboten, bukan kelompok kita, nggak recommended. Ini adalah namanya dakwah hizbiyah. Dakwah hizbiyah, dakwah yang penting kelompok kita dan mengajaknya pada kelompok kita. Kita tidak diajarkan seperti itu. Kita diajarkan ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Allah. Targetnya itu orang kenal agama Allah lalu melaksanakan agama Allah, kita ridho, senang. Mau dia loyal dengan kita, nggak loyal dengan kita, yang penting dia loyal dengan Allah dan agamanya. Itu yang menjadi target seorang dalam dia berdakwah. Tidak masalah Anda pejuang pertama, pelopor pertama, lalu orang mendapatkan hidayah melalui Anda, setelah itu Anda dilupakan, Anda nggak diingat lagi manusia, nggak apa-apa. Allah punya catatan sendiri dan gak ada yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang target kita bukan pengen dicalon sebagai pahlawan, sebagai pelopor, sebagai perintis, sebagai tokoh, enggak. Kita hanya pengen mengajak manusia mengenalkan agama Allah dan mengajak manusia dia faham tentang agama Allah, lalu bagaimana mereka berjalan di atas jalan Allah Ta'ala. Kemudian bicara tentang caranya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Bil hikmah ada dengan cara hikmah, mau'izah hasanah dengan ini jidal. Para ulama di antara menerangkan, kalau orangnya itu tipenya diajari Quran, hadis, maksudnya begini, sehingga dengan disampaikan sudah cukup, maka ajari mereka dengan seperti itu, sehingga kenal agama Allah, yaitu nggak perlu macam-macam. Ada lagi tipenya, orangnya itu kalau tidak mendapatkan nasihat-nasihat yang balighah, nasihat yang menyentuh, yang menegaskan tentang penekanan perintah Allah, penekanan larangan Allah, dia yaitu dipancing dengan busyra, kabar gembira, kemudian dengan ingdar, kabar peringatan. Karena orang ini tipenya masih banyak tenggelam, muncul tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam berbagai macam muharramat, sehingga perlu adanya targhib wa tarhib. Ada perlunya motivasi dan ancaman, sehingga mendapatkan nasihat mau'izah yang menyentuh mereka. Maka mereka butuh ini model yang seperti itu, sehingga mereka tergerak untuk melakukan perintah, tergerak untuk meninggalkan yang haram dengan tarhib dan tarhib, atau dengan mau'izah yang balighah, dengan nasihat yang menyentuh hati mereka. Ada lagi orang yang modelnya itu ngeyelan, di kepalanya banyak syubhat untuk membantah. Apa yang diucapkan ustadz itu pengen dibantah, pengen dibantah. Sini banyak banget ini file untuk membantah, banyak syubhat. Maka dilayani dengan wajadilhum billati hiya ahsan, dengan cara jidal. Tapi nyuwun ngapunten Mas kalian, yang kelas ini
adalah kelas khusus. Nggak boleh sembarang orang itu kemudian yaitu jidal. Modalnya harus cukup. Kita kalau mau jidal, pertama modal ilmu dasarnya harus mantap, harus oke. Ilmu syariatnya, ilmu Qur'annya, ilmu hadisnya, ilmu bahasa Arabnya, sehingga penguasaan dasar-dasar agamanya itu harus kuat. Karena ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang ini, orang yang ngeyel kadang punya dasar-dasar yang kuat juga, pinter bahasa Arab, pinter yaitu ngomong, dia punya juga ini penguasaan dalil-dalil, sehingga mesti harus betul-betul ini orang yang siap untuk jidal. Yang kedua, ya ini bagaimana dia pula menguasai apa yang menjadi syubhat-syubhatnya orang tersebut, kerancuan-kerancuan pemikiran orang tersebut, sehingga ibaratnya bisa ngudari dari simpul ke simpul, bisa ngudari simpul ke simpul. Namanya ngudari itu butuh kesabaran. Bisa mengurai benang jundet itu butuh kesabaran. Sehingga kadang-kadang melayani orang yang seperti ini panjang waktunya, karena untuk mengerok syubhat itu nggak gampang. Orang kalau punya pemikiran umpamanya takfiri yang mengkafirkan, gampang mengkafirkan orang, itu kadang betul-betul susah untuk kemudian dirubah syubhatnya itu. Itu butuh ketajaman. Namanya ngerok syubhat itu nyalapunten kayak ngerok teyeng atau kayak ngerok kerak atau ngerok itu ya kerak-kerak. Itu enggak bisanya halus-halus gitu, kadang krok itu butuh ketajaman. Intinya itu butuh ini ilmu khusus. Sallallahu alaihi wasallam kalau dia umpamanya mau dialog dengan orang Syiah, beliau sangat menguasai tentang ajaran Syiah, sehingga ibaratnya mau tempur itu sangat tahu medannya, atau mau dia apa itu tempur silat itu sangat menguasai titik-titik lemahnya ini musuh. Kalau beliau mau yaitu dialog dengan orang filsafat, beliau sangat menguasai ilmu logika, sehingga betul-betul itu yakin dalam hitungan matematika, ibaratnya itu yakin dia akan memenangkan dalam jidal tersebut. Tapi kalau nggak siap, jangan sampai dia yaitu jumowo, apalagi nantang jidal, nanti bisa langsung dilek ambles, itu nanti memalukan. Ini membutuhkan ilmu khusus. Mas kalian, dakwah ada tata caranya, bagaimana menyampaikan dengan ini mudah, dengan gampang ditangkap, sehingga orang yang didakwah itu dia dengan sangat gampang menangkap yaitu dakwahnya dan bisa terlayani dengan baik, sehingga ujungnya bagaimana bisa tertuntun baik ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama ada istilah itu dengan dalil syar'i, dengan dalil fitrah, dengan dalil akal, itu semuanya perangkat-perangkat untuk dia mendakwahkan ini agama. Kadang-kadang orang kalau nggak pakai logika itu nggak mantep, sehingga butuh betul-betul dia bisa yaitu bicara dengan logika yang bagus. Yang keempat, bahwa dakwah para Nabiullah alaihissalam itu wadihah, jadi di atas ilmu yang gamblang, cetok, dakwahnya itu cetok, bagaimana menjelaskan ajaran agama dengan dalil-dalil yang jelas dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surat Yusuf Allah SWT menyebutkan termasuk juga beberapa prinsip dalam berdakwah. Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin
ana wa manit taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan ya Muhammad, katakan ya Rasulullah SAW, hadis sabili, ini adalah jalanku. Yang pertama, dakwah itu menegaskan jalan yang kita dakwahkan, bahwa dakwah kita jelas. Kita mengajak manusia kepada Al-Quran, As-Sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sehingga Anda punya standar jelas untuk bisa mengoreksi dakwahnya seorang dai ketika memang ada penyimpangan. Yang penting Anda bisa mendatangkan hujah yang jelas, dalil yang jelas, alasan yang jelas. Letak kesalahan Anda di sini, menyelisih Quran ini, menyelisih hadis ini, menyelisih pemahaman para sahabat yang ini, sehingga ada ukuran yang jelas. Sehingga dakwah itu adalah kita menegaskan jalan. Sekalian, hal ini sangat penting. Kalau di zaman Nabi hanya ada dua jalan, Islam, kafir. Islam, kafir. Karena kalau dia ikut Nabi, beriman kepada Nabi berarti Muslim, Islam. Kalau dia menolak Nabi berarti kafir. Sepeninggal Nabi, Nabi ingatkan, mayya'is minkum fasara ikhtilafan katsira. Sepeninggalku nanti, kalau Anda masih berumur panjang, akan melihat banyak banget penyimpangan. Akan banyak banget penyimpangan. Sejarah juga membuktikan sepeninggal Nabi kemudian muncul berbagai macam pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh. Ada yang namanya Khawarij, yang punya pemikiran takfiri, mengkafirkan kaum muslimin yang dianggap berbuat dosa besar. Dan saat itu yang dikafirkan gak tanggung-tanggung sahabat Ali, sahabat Muawiyah dan yang mengikutinya, dengan syubhat yang mereka miliki, bahkan mengkafirkannya dengan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Ini Khawarij. Bahkan sampai pembunuhannya kepada Ali mereka yakini sebagai bentuk taqarruban ilallah, yaitu cara mendekatkan diri kepada Allah, di antaranya bahkan dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Sehingga mereka enggak merasa salah membunuh Ali, bahkan merasa pahlawan membunuh Ali. Ada Syiah Rafidhah yang mengkafirkan para sahabat kecuali berapa gelintir aja. Yang paling kafirnya adalah Abu Bakar dan Umar. Aisyah pezina, nanti akan dibangkitkan di akhir zaman oleh Imam Mahdi dan dirajam. Quran yang ada palsu, yang asli 3 kali lipat, namanya Quran Fatimah, nanti akan dibawa oleh Imam Mahdi di akhir zaman, dan seterusnya. Syiarnya adalah dusta dengan istilah taqiyah. Kemudian juga kawin mut'ah, kawin kontrak yang hakikatnya zina. Ada lagi kemudian muncul Jahmiyah, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Sufiyah, dan seterusnya, banyak banget macam-macam. Sehingga ketika ada ustadz berdakwah, orang mesti pikirannya, ustadz ini alirannya apa? Curiga. Karena memang kenyataan di masyarakat banyak banget aliran-aliran yang ada. Ustadz ini orang yang alirannya apa? Dakwahnya ke apa? Ngajak kemana? Oleh karena itulah para ulama sekalian, ketika muncul berbagai macam penyimpangan yang bermacam-macam itu, para ulama, kiranya orang menjadi bingung karena semuanya mengklaim inilah Islam. Maka para ulama ingin memunculkan identitas Islam yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada muncul Ahlus Sunnah, ada muncul Al-Jamaah, ada muncul Al-Firqatun Najiyah, ada muncul nama yaitu Taifah Al-Mansurah, ada muncul nama Ahlul Athar, Ahlul Hadith. Semua nama ini menunjukkan hakikat yang sama,
yaitu cara beragama dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi yang sahih, kemudian dengan pemahaman para sahabat Nabi yang itu adalah rekomendasi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang para ulama ingin tunjukkan pada manusia, ini Islam yang diwariskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dakwah itu diantaranya dengan menegaskan jalan, ini jalan yang aku ajakkan kalian kepada Islam, Islam yang seperti ini, Islam yang seperti ini, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi yang berkaitan dengan yaitu Islam. Kemudian yang kedua, ad'u ilallah, aku menyeru manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyeru manusia ke jalan Allah, tadi telah kita sampaikan sekilas, ada dua isyarat penting. Yang pertama, dakwahku hanya mengajak kepada Allah Ta'ala. Dakwahku tidak mengajak kepada pribadiku, pribadi guruku, kemudian kelompokku, kemudian yayasanku, ormasku. Tidak ke situ kita berdakwah. Kita ingin mengenalkan manusia, inilah Islam, jalan Allah Subhanahu wa taala yang telah difahami dan dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kita mengajaknya kepada Allah Ta'ala. Silahkan Anda menjadi hamba-hamba Allah, silahkan Anda menjadi orang-orang yang berjalan di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi target dakwah seorang dai ilallah, sehingga dia tidak pernah membawa-bawa, mengajak-ajak, ayo kita ke Ustadz Fulan, ayo kita fanatik Ustadz Fulan, mari kita fanatik pada kelompok ini. Tapi kita menyampaikan dalil Islam itu ini, Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, pemahaman para salaf, para ulama ini, sehingga kita menyampaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ad'u ilallah juga sekalian isyarat seorang dai, hendaknya dia betul-betul belajar selalu berusaha untuk ikhlas. Dia mengajak kepada Allah, ini betul-betul dia membersihkan dari target-target duniawi untuk dirinya. Dan targetnya adalah betul-betul memurnikan dakwahnya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menyimpan agenda-agenda duniawi. Dia tidak menyimpan agenda-agenda yang bukan karena Allah Ta'ala. Agenda dia hanya mengajak manusia, memurnikan niat dia, mengajak manusia ke jalan Allah, tanpa dia punya harapan-harapan lain yang berkaitan dengan urusan-urusan yaitu dunianya. Kemudian yang ketiga, ala basiratin. Dakwah kita dibangun di atas basirah, ilmu dan keyakinan. Orang berdakwah tidak boleh asal-asalan. Dakwahnya dibangun di atas ilmu, sehingga ciri khas dakwah para pengikut Nabi adalah mereka menuntun kepada ilmu. Seawam-awamnya kaum muslimin yang ingin mengikuti ajaran Nabi, dia punya kecintaan kepada dalil, sehingga memang tidak dididik untuk taklid. Beragama itu yang penting lihat aja kiainya. Pak Kiai ini yang punya otoritas agama. Punya otoritas agama gimana? Agama itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi menyampaikan kepada kita, kita pun hanya menyampaikan kepada manusia, bukan punya otoritas berkaitan dengan agama. Sehingga akhirnya orang dididik untuk taklid kepada ustadz, kepada guru, kepada kiai, sehingga beragama yang penting ustadznya begini, dan kemudian nggak punya perhatian dengan dalil, dengan ilmu. Walaupun awam kita umpamanya nggak hafal dalilnya, tapi waktu kita terima pelajaran itu, ya ustadz menyampaikan dengan dalil, sehingga oh Islam itu dengan dalil itu, sehingga kalau kita beramal itu memang kita pernah dengar dalilnya,
bukan sekedar hanya kata ustadz, kata Pak Kiai, sehingga beragamanya dengan yaitu pasrah total Pak Kiai alias taklid, ini buta, nggak mau tahu dengan dalil, akhirnya punya perhatian dengan dalil. Seandainya kita pun ditanya dan kita tidak hafal dalilnya, paling enggak kita akan bisa tunjukkan dalilnya. Nanti saya kopikan, nanti tak kirimkan filenya, nanti tak bawakan dalilnya, akan senang. Sebagian orang ditanya atau mungkin ditanya dalil itu marah karena dianggapnya orang percaya sama Pak Ustadz, sama Pak Kiai. Kurang ajar banget ya, kamu tanya dalil segala. Kadang marah besar, dianggapnya itu tidak punya adab, kadang dianggapnya itu tidak punya dalil, dianggapnya itu dia disalah-salahkan atau di atas kebatilan, nggak percaya. Bukan kita nggak percaya, kita pengen tenang beragama itu dengan agama Allah, agama Rasulnya, sehingga nanti kalau ada apa-apa itu orang tanya, kita udah punya dalil, kita mantap, kita punya pegangan yang kuat. Tapi kalau nggak tahu dalilnya, ya nggak punya pegangan yang kuat. Anda yang Anda pegangi apa? Kata Pak Kiai. Pak Kiai bukan sumber agama. Sumber agama adalah Al-Quran, sunnah nabinya, pemahamannya sebagaimana para sahabat Allah ini pahami dengan basirah. Sehingga yang ngapunten Bapak sekalian, tidak boleh orang yang tidak tahu agama kemudian mendakwahkan agama. Kata pepatah Arab, faqitu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa nggak mungkin memberi. Orang nggak paham agama kemudian dia mendakwakan agama, bisa ngawur, bisa ngalor ngidul, bisa menyesatkan, dhal wal mudil. Ini yang bahaya. Kalau sampai dia menyesatkan orang, dia akan gendong kesesatannya buahnya orang. Pintar ceramah dan senang ceramah, tapi malas belajar agama. Ini bahaya banget. Hobinya ceramah, pintar ngomong, tapi belajar agama malas banget. Akhirnya ngawur menyampaikan pada manusia. Yang penting mantap Pak Ustadz, mantap Pak Ustadz, sehingga akhirnya buahnya menyesatkan manusia. Agama bukan produk kita. Agama kita adalah menyampaikan apa yang menjadi ajaran Allah dan Rasulnya. Ana wa manittaba'ani, berdakwah, dia mengajak kepada Allah dengan ilmu, itu adalah tugasku, tugas Nabi dan tugas para pengikutku. Sehingga hakikat pengikut para Nabi adalah mereka berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah dengan ilmu. Barang siapa dia berdakwah tanpa ilmu, maka hakikatnya dia bukan pengikut para Nabi, bukan pengikut Rasulullah SAW yang hakiki. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Dakwah ini mengajak manusia mengagungkan Allah, menyucikan Allah, dan betul-betul membebaskan dari segala macam bentuk kesyirikan, sehingga betul-betul menjelaskan hakikat tauhid dan betul-betul menjelaskan hakikat syirik, sehingga betul-betul hidupnya bersih. Dakwah itu betul-betul membimbing manusia kepada tauhid dan bersih dari kesyirikan. Ini adalah apa yang disebutkan Nabi di dalam yang Allah terangkan dalam prinsip-prinsip dakwah di dalam ayat tersebut. Kemudian yang kelima sekalian, di antara ciri khas dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam adalah la yatatalla'una ila dunya. Dakwah itu bukan mengajak manusia untuk cinta dunia. Dakwah itu bukan mengajak manusia untuk cinta dunia. Senangnya kalau menyampaikan keutamaan itu yang semuanya dunia. Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu sergap sholat duha, nanti rezekinya lancar banget. Bapak Ibu kalau suka infak, nanti diganti Allah berlipat-lipat terus jadi kaya. Ada loh buktinya. Sehingga semuanya dunia, sehingga harapannya semuanya didapat cash di dunia ini. Ini malapetaka, sehingga bukan cinta akhirat tapi cinta dunia. Akhirnya cinta dunia.
Yang harus diajarkan itu adalah hatinya berharap mendapatkan akhirat. Dunia pasti Allah berikan, tapi harapan kita adalah bagaimana selamat di akhirat. Rugi kalau kemudian dia hanya harapannya untung dunia, untung dunia, untung dunia. Dunia itu sebanyak apapun dan sehebat apapun, semuanya masuk dalam kategori mataun qalilun dan mataul ghurur. Mataun qalil, mataul ghurur, kehidupan yang kenikmatan yang sedikit dan kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Para sahabat Nabi, dunia mereka bagaimana bahkan untuk menjadi penopang dakwah ilallah. Khadijah sekalian, saudagar besar, wanita yang cerdas dan saudagar besar. Setelah menikah dengan Nabi, bagaimana hartanya totalitas untuk membackup dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar Siddiq, saudagar besar. Berapa banyak budak yang sudah ditebus oleh Abu Bakar ketika masuk Islam, disiksa tuan-tuannya, ditebus Abu Bakar. Dan Abu Bakar nggak berkepentingan dengan budak itu. Artinya bukan dibeli untuk kemudian jadi budaknya, enggak. Dibeli, dibebaskan supaya bebas dari tekanan, siksaan para tuan-tuannya itu. Dan banyak, sehingga hartanya telah banyak banget yang dipakai untuk yaitu menopang dakwah. Sampai pernah Nabi ketika memberikan motivasi untuk yaitu dengan hartanya menjadi berinfak fisabilillah, Umar datang hari itu dengan separuh hartanya dan yakin hari ini aku bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq. Tahu-tahu ketika Abu Bakar datang, tadi Umar, kata Nabi, Umar, berapa yang kamu tinggalkan, apa yang anda tinggalkan untuk keluarga anda? Mislah, semisal ini kanjeng Nabi, artinya separuh dibawa kepada Nabi, separuh untuk keluarga. Ternyata Abu Bakar datang, kata Nabi, Abu Bakar, yang kamu tinggal untuk keluarga kamu apa? Allah wa Rasulah. Yang aku tinggalkan untuk keluargaku ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya, alias seluruh hartanya hari itu saat itu dibawa kepada Nabi, dipersembahkan kepada Nabi. Sampai Nabi pernah menyampaikan bahwasanya tidak ada harta yang lebih bermanfaat bagi Nabi seperti hartanya Abu Bakar As-Siddiq. Saking banyaknya pengorbanan Abu Bakar yang telah dipakai untuk membela dakwah Rasulullah SAW. Para sekalian, dakwah itu butuh ustadz sama butuh harta. Butuh ustadz sama butuh harta penopang dakwah. Bukan untuk ustadznya, tapi untuk penopang dakwahnya. Dakwah, maka di antara hikmah pernikahan Nabi dengan Khadijah, dakwah butuh dukungan finansial. Demikian pula yaitu Abu Bakar As-Siddiq yang sangat yaitu banyak banget infak yang telah disumbangkan. Demikian pula Utsman bin Affan yang telah sangat banyak banget harta Utsman, sampai kata Nabi, ma dharra Utsman ma amila ba'dal yaum. Setelah hari ini maka harta Utsman tidak membahayakan sama sekali. Saking banyaknya harta yang telah Utsman sumbangkan fisabilillah, yang biasanya orang kalau punya harta dia akan justru dia dibalik menjadi budak-budaknya harta, sehingga dia dipelakoto oleh hartanya. Hartanya menjadi sesembahannya, menjadi tuannya. Dia bukan lagi memerintah harta, tapi harta yang memerintah dia. Baru mau berangkat sholat, jangan sholat dulu, saya belum selesai berkepentingan dengan kamu. Sehingga karena harta nggak jadi sholat jamaah ke masjid, karena pekerjaan nggak jadi sholat jamaah ke masjid, karena jabatan nggak jadi sholat jamaah ke masjid, karena harta nggak pernah lagi duduk di majelis ilmu. Itu artinya memperbudak. Harta yang memperbudak. Kalau mau baca Quran, jangan kamu baca Quran dulu, ini masih belum selesai urusan dengan saya. Perusahaan Anda masih butuh perhatian Anda, sehingga perusahaan masih butuh dia sami'na wa ta'na. Kalau kamu pengen saya,
ini harta ini, dunia. Kalau kamu pengen saya, jangan sholat dulu, jangan atau tinggalkan sholat. Kalau kamu pengen saya, jangan duduk di majelis taklim. Akhirnya demi harta, demi jabatan, demi kekuasaan, demi sekitar itu, sholat ditinggalkan, kemudian juga zakat tidak ditunaikan, kemudian juga dia tidak pernah duduk di majelis ilmu, kemudian tidak pernah membuka Quran dan seterusnya. Itu namanya dia telah berubah menjadi budak-budaknya harta dan dunia. Kata Nabi, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisa, abdul khamilah. Celaka hambanya dirham, dinar, pakaian-pakaian bagus. Mudah-mudahan manfaat sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.